Diprotes karena tak banyak sebar undangan, pengantin baru pedangdut Hari Putra dan Selfie Yama angkat bicara, kita mampunya cuma segitu. Oleh Redaksi Showbiz Indonesia, Makassar, tanggal 7 Juni tahun 2025 pernikahan seharusnya menjadi momen paling membahagiakan dalam hidup seseorang. Namun siapa sangka, bagi pasangan pedangdut Hari Putra dan Selfie Yama, hari bahagia itu justru diwarnai dengan sejumlah protes dari rekan dan kerabat yang merasa tak diundang. Media sosial pun ramai, grup WhatsApp meledak, ada yang kecewa, ada pula yang menyindir. Tapi Hari Putra dan Selfie akhirnya buka suara, dan jawaban mereka sungguh menohok, bahkan menyentuh. Pernikahan sederhana yang penuh cinta. Pasangan yang dikenal lewat ajang pencarian bakat dangdut itu resmi menikah pada Minggu, tanggal 1 Juni tahun 2025, dalam sebuah prosesi yang berlangsung di kota kelahiran Selfie di Sopeng, Sulawesi Selatan. Acara tersebut berlangsung dengan cukup sederhana, jauh dari kemewahan selebritas Jakarta. Tidak ada panggung megah, tidak ada pesta semalam suntuk dengan bintang tamu papan atas, dan tidak ada ratusan tamu undangan berdatangan dari segala penjuru negeri. Namun, suasana hangat, kekeluargaan, dan doa-doa yang tulus menjadi inti dari acara tersebut. Selfie tampak anggun dalam balutan kebaya Bugis berwarna emas gading, sementara Hari Putra tampil gagah dengan jas adat yang memadukan unsur modern dan tradisi. Meski sederhana, video dan foto pernikahan mereka tetap viral di media sosial. Sayangnya, bukan hanya pujian yang datang. Kok gak diundang? Protes ramai di balik layar. Beberapa hari setelah pesta usai, tagar-tagar Hari Putra Selfie menikah sempat menjadi trending di X, sebelumnya Twitter. Tapi seiring dengan viralnya kabar bahagia itu, muncul pula desas-desus dan sindiran dari rekan-rekan di dunia hiburan yang merasa dilupakan. Kirain kita dekat, loh. Tapi kok nikah gak ngasih kabar sama sekali. Tulis salah satu penyanyi dangdut senior dalam instastory-nya yang kemudian dibagikan ulang oleh akun-akun gosip. Cuma lihat dari TikTok doang. Padahal dulu sering bareng off air, tulis yang lain, lengkap dengan emoji tertawa sinis. Beberapa bahkan menyatakan kekecewaan karena merasa tidak dihargai sebagai sahabat atau kolega. Tak hanya dari kalangan artis, sejumlah warganet juga ikut merasa terkucilkan. Terutama penggemar fanatik yang selama ini mengikuti perjalanan cinta Hari Putra dan Selfie sejak awal mereka dekat di belakang panggung musik dangdut. Jawaban jujur yang menyentuh, mendapat tekanan dan sorotan, akhirnya Hari Putra angkat bicara melalui akun Instagramnya. Dalam sebuah video berdurasi 2 menit yang diunggah pada tanggal 5 Juni, pria berusia 27 tahun itu berbicara dengan suara bergetar. Lebih besar dari, kami mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada yang merasa tersinggung, merasa tidak diundang, atau merasa kami lupakan. Tapi kami harus jujur, kami memang cuma mampu segitu. Selfie yang duduk di sampingnya menimpali, kita ingin undang banyak orang, kita ingin berbagi kebahagiaan dengan semua. Tapi kondisinya, baik dari sisi tempat, waktu, sampai ke finansial, kami memang harus memilih. Kami prioritaskan keluarga dan orang-orang terdekat. Jawaban itu langsung membuat publik terdiam. Reaksi publik, dari simpati hingga pembelaan. Tak butuh waktu lama, komentar-komentar positif pun mulai mengalir. Sejumlah fans dan pengamat menyampaikan dukungan, bahkan memuji kejujuran dan kesederhanaan pasangan tersebut. Di saat banyak artis heboh nikah mewah, ini malah jujur bilang gak sanggup. Salut sama Selfie dan Hari Putra, tulis seorang netizen. Lebih baik sederhana tapi nyata, daripada pesta besar tapi utang di belakang layar, komentar lainnya. Bahkan beberapa rekan artis yang sebelumnya bungkam kini turut membela. Gak semua orang harus pesta mewah. Kalau mereka merasa cukup dengan yang ada, yaitu justru luar biasa. Kita harus belajar menghargai pilihan hidup orang lain, ujar penyanyi dangdut Ayu V, yang juga merupakan teman dekat Selfie. Dunia dangdut, ekspektasi, dan realita. Fenomena ini menjadi sorotan menarik tentang bagaimana tekanan sosial dan ekspektasi publik sering membayangi artis, terutama di industri dangdut yang identik dengan glamor dan pesta besar. Pernikahan artis dangdut biasanya menjadi ajang pamer, dari gaun ratusan juta, hingga dekorasi istana megah yang viral di TikTok. Tapi Hari Putra dan Selfie memilih jalur berbeda. Pengamat budaya pop, Dimas Ramadan, mengatakan bahwa keberanian mereka patut diapresiasi. Lebih besar dari, ini bukan cuma soal uang. Ini soal keberanian untuk jadi otentik, untuk bilang, kami ingin menikah sesuai kemampuan.
Dan mereka tidak malu akan itu. Dalam masyarakat kita yang masih suka judging berdasarkan tampilan, langkah ini sangat berani dan layak dihormati. Momen pernikahan yang tetap berarti. Dalam wawancara eksklusif bersama media lokal Sopeng News, ayah Selfie, H. Muhammad Yama, mengatakan bahwa pernikahan putrinya adalah momen yang sangat emosional. Lebih besar dari, biar sederhana, tapi maknanya besar. Kita doakan mereka jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang penting langgeng, bukan pesta besar-besaran. Selfie pun mengunggah foto haru saat ia memeluk ibunya sambil menangis, dengan caption menyentuh. Bukan pesta besar yang jadi ukuran, tapi doa-doa orang tua yang jadi restu seumur hidup. Menutup dengan keikhlasan. Kini, beberapa hari setelah badai komentar dan protes itu berlalu, Hari Putra dan Selfie tampaknya telah kembali menikmati masa-masa awal pernikahan mereka. Mereka memilih honeymoon sederhana di dataran tinggi Malino, menjauh sejenak dari hiruk-pikuk dunia maya. Dan dari tempat sunyi itulah, mereka sempat mengunggah foto berdua dengan caption yang kembali menyentuh hati. Lebih besar dari, terima kasih sudah mengerti. Bagi yang belum, semoga suatu hari bisa memaafkan. Kita mampunya cuma segitu, tapi cinta kita, semoga cukup untuk selamanya. Dalam dunia yang sering mengukur kesuksesan dari seberapa besar pesta, seberapa banyak undangan, atau seberapa mewah dekorasi, kisah Hari Putra dan Selfie Yama menjadi pengingat bahwa kesederhanaan adalah kemewahan yang tak semua orang miliki. Cinta sejati tak selalu butuh sorotan lampu panggung atau tepuk tangan ribuan orang. Terkadang, cukup dua insan yang saling menerima, apa adanya, semampunya. Selamat menempuh hidup baru, Hari Putra dan Selfie. Semoga langgeng, seindah kejujuran kalian hari ini. Berita yang kedua, sakit, ibunda pedangdut cantik Selfie Yama nyaris gak salat Idul Adha, air mata di balik gemilang panggung. Oleh, Redaksi Hiburan Nusantara, Jakarta, tanggal 7 Juni tahun 2025, di balik gemerlap panggung dan senyum manis yang selalu menyapa para penggemar, pedangdut cantik asal Sulawesi Selatan, Selfie Yama, menyimpan kisah haru yang mengguncang hati menjelang perayaan Idul Adha tahun ini. Sosok yang dikenal lewat suaranya yang merdu dan kepribadiannya yang hangat ini harus menghadapi ujian berat. Sang ibunda tercinta jatuh sakit dan nyaris tak bisa melaksanakan salat Idul Adha bersama keluarga. Kabar ini pertama kali mencuat dari unggahan Instagram story Selfie yang menunjukkan dirinya duduk termenung di samping ranjang rumah sakit. Dalam balutan mukena putih, dengan wajah yang tampak lelah namun tetap tegar, ia menuliskan, "Doakan ibuku ya, kami hampir gak bisa salat Id bareng tahun ini." Unggahan tersebut sontak mengundang simpati dan doa dari ribuan penggemar dan rekan artis. Di balik layar kesibukan, ada rindu dan air mata. Selfie Yama atau yang memiliki nama lengkap Selviani Yama Lestari, adalah salah satu bintang paling bersinar di kancah musik dangdut tanah air. Kesuksesan yang ia raih bukan tanpa perjuangan. Sejak kecil, ia ditempa dalam keluarga sederhana di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Ibunya, Hj. Mariani, dikenal sebagai sosok yang sangat religius, tegas namun penuh kasih. Dialah yang mengajarkan Selfie membaca Al-Quran, bernyanyi kasidah, hingga mendalami nada-nada tinggi yang kini menjadi ciri khasnya. Namun siapa sangka, di momen yang seharusnya penuh sukacita, Hari Raya Idul Adha, sang ibunda justru harus terbaring lemah akibat komplikasi lambung dan tekanan darah rendah. Peristiwa itu terjadi hanya 2 hari sebelum takbir dikumandangkan. Menurut keterangan yang diberikan manajer Selfie, Syahrul Ramadan, sang ibunda sempat mengalami muntah darah ringan dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat di Makassar. Awalnya hanya mengeluh mual dan lemas, kami kira masuk angin biasa. Tapi ternyata kondisinya memburuk cepat. Kak Selfie langsung cancel beberapa job off air di luar kota demi dampingi ibunya, ujar Syahrul saat dihubungi tim redaksi. Malam takbir yang sunyi. Biasanya, malam takbir di rumah keluarga Yama dipenuhi suara merdu lantunan salawat dan tawa canda. Namun tahun ini, suasananya berubah drastis. Selfie memilih tinggal di rumah sakit semalaman, menyalakan speaker kecil dan memutar rekaman salawat favorit ibunya. Mama paling suka lagu, Labaik Allahumma Labaik, tutur Selfie saat diwawancarai secara eksklusif oleh awak media. Pas takbir, aku bisikkan di telinganya, "Ma, kalau kuat, kita salat Id bareng ya. Kalau enggak bisa berdiri, kita duduk aja, yang penting bareng." Kata-kata itu, menurut Selfie, menjadi titik balik. Di pagi hari Idul Adha,
Meskipun masih lemah, sang ibunda memaksa bangun. Dengan bantuan kursi roda dan alat infus masih terpasang, Mariani dibantu Selvi dan beberapa kerabat menuju masjid kecil di area rumah sakit. Meski sempat disarankan tim medis untuk istirahat total, tekad ibunda Selvi tak bisa digoyahkan. Tangis haru pecah saat mereka tiba di saf paling belakang. Warga sekitar yang mengenali keduanya pun menunduk penuh hormat. Beberapa bahkan ikut menitikkan air mata menyaksikan perjuangan seorang ibu yang tak ingin melewatkan momen suci bersama anak tercinta. Doa seorang anak dan kekuatan kasih ibu. Salat Id berlangsung hikmat. Di tengah-tengah khotbah, Selvi tak kuasa menahan air mata. Biasanya mama yang nasihatin aku untuk khusyuk. Tapi kali ini, aku yang bisikkan ke dia, "Ma, fokus ya. Allah sayang mama." Dan beliau tersenyum meski pucat, cerita Selvi sembari mengusap matanya. Banyak yang menganggap Selvi hanya seorang penyanyi dangdut dengan pencapaian musik semata. Tapi sedikit yang tahu bahwa di balik popularitas itu, ia adalah anak yang sangat berbakti. Bahkan selama ibunya dirawat, Selvi menolak tampil di beberapa acara TV besar demi memastikan beliau mendapat perhatian penuh. "Semua bisa aku kejar ulang, tapi waktu bersama ibu gak bisa diputar balik," ujarnya mantap. Respons netizen dan dukungan selebriti. Kisah ini dengan cepat menyebar di media sosial. Tagar-tagar doa untuk ibu Selvi sempat trending di X dulu Twitter, selama beberapa jam. Para penggemar, yang menamakan diri mereka Selvizen, membanjiri kolom komentar dengan doa dan dukungan. Tak hanya penggemar, sejumlah selebriti papan atas juga turut mengirimkan pesan. Lesti Kejora menulis, "Stay strong, Vi. Pelukan dari jauh untuk kamu dan mama." Sementara Iis Dahlia menyampaikan, "Anak yang berbakti akan selalu diberkahi. Doa terbaik buat ibunda kamu." Pesan mendalam dari sang bintang. Menutup perbincangan, Selvi Yama menyampaikan pesan menyentuh kepada seluruh penggemarnya. "Lebih besar dari, kita sering lupa bahwa keberkahan itu ada di orang tua. Kadang kita terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa menatap mata ibu." Idul Adha tahun ini bukan tentang baju baru atau kurban paling besar, tapi tentang hadir untuk mereka yang mencintai kita sejak lahir. "Mama adalah kurbanku tahun ini, bukan karena harus kehilangan, tapi karena aku belajar betapa mahalnya keberadaan beliau dalam hidupku." Kondisi ibunda Selvi kini perlahan membaik. Dokter menyarankan rawat jalan dengan pemantauan ketat. Sementara itu, Selvi berencana mengambil cuti sejenak dari dunia hiburan, fokus merawat ibunda dan menenangkan batinnya yang sempat kalut. Dalam suasana Idul Adha yang penuh makna, kisah ini menjadi pengingat bahwa di balik popularitas seorang artis, ada cerita keluarga, ada air mata, ada cinta yang tulus tak terlihat kamera. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Redaksi Hiburan Nusantara mengucapkan doa terbaik untuk kesembuhan ibunda Selvi Yama. Semoga beliau segera pulih, dan kebersamaan keluarga Yama kembali utuh dalam keberkahan.